Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Cikni. NIM saya 2010910019. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mata kuliah studi Quran Hadis. Langsung saja saya presentasi. Pengertian kiroah Al-Quran. Kiroah dalam bahasa etimologi yaitu berarti membaca. Dan dalam artian besar dalam bahasa ilmiah yaitu sebagai mazhab pengucapan Al-Quran, dan dalam bahasa Arab yaitu berarti jamak. Kaidah sistem Al-Quran. Kaidah sistem Al-Quran ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Bacaan betul-betul mutawatir dan masyhur. 2. Sebagai rasam Utsmani. 3. Sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya, kaidah-kaidah sistem qiraat. Yang dimaksud dalam bacaan mutawatir dan masyhur itu adalah bacaan-bacaan yang betul, yaitu bacaan yang diriwayatkan dari banyak orang sampai kepada Nabi Muhammad, karena Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi sumber utama dalam agama Islam. 2. Sesuai dengan rasam Utsmani, yaitu sebab para sahabat telah sepakat dengan mushaf Utsmani. Bacaan yang tidak dianggap sesuai dengan rasam Utsmani, bacaan itu ditolak, walaupun ada dalam kitab hadis yang sahih, karena para sahabat sudah sepakat dengan rasam Utsmani. 3. Sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka tidak akan diterima dan tidak sah semuanya. Tingkatan kiroah. Kiroah ini dibagi menjadi 2 bagian tersendiri, yakni 1 kiroah sahih, 2 kiroah jazah. Yang meliputi kiroah sahih adalah kiroah mutawatir dan masyhur. Kiroat mutawatir yaitu adalah kiroat yang hampir sama dengan masyhur, tapi yang membedakan pada derajatnya yang tidak memenuhi kriteria riwayat yang mutawatir, yaitu suatu informasi yang disampaikan oleh banyak kepada orang. B. Qiraat masyhur. Qiraat masyhur adalah qiraat yang sanadnya sahih karena diriwayatkan oleh tokoh yang adil atau mempunyai ketelitian tulisan atau hafalan yang baik. 2. Qiraat syadzah. A. Qiraat ahad. Qiraat ahad ini sanadnya sahih tetapi tidak sama dengan tulisan mushaf Utsman atau tidak seterkenal qiraah masyhur dan mutawatir. Qiraat syadzah yakni qiraah yang tidak memenuhi persyaratan yang diminta untuk keabsahan sebuah qiraah. C. Qiraah mudzrat. Qiraah mudzrat ini adalah bacaan yang sesungguhnya sekedar penafsiran atau perbedaan yang terjadi karena terdapat tambahan dan kekurangan. D. Qiraah maudhu. Qiraah maudhu ini adalah qiraah yang hanya dinisbatkan kepada orang yang mengucapkan tanpa asal-usul yang pasti dan bahkan tanpa asal-usul sama sekali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Laila. Terima kasih. Selanjutnya, saya Laila Nurhamida akan menjelaskan mengenai macam-macam qiraat dan latar belakang perbedaan qiraat. Macam-macam qiraat menurut ulama ilmu qiraat Al-Quran ada 3, yaitu qiraat mutawatir, qiraat ahad, dan qiraat sadz. Qiraat mutawatir yaitu qiraat 7. Qiraat yang disandarkan pada riwayat yang terpercaya dan tidak mungkin mereka berdusta. Contoh qiraat mutawatir ini adalah qiraat yang telah disepakati jalan perawiannya dari imam qiraat sab'ah. Yang kedua, qiraat ahad. Qiraat ahad dikatakan sebagai qiraat 10 dan qiraat para sahabat. Syaratnya sahih tetapi rasamnya berbeda dengan rasam Utsmani. Maksudnya qiraat ahad sanadnya bersih dari cacat tetapi menyalahi rasam Utsmani dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Qiraat ini juga tidak terkenal di kalangan imam qiraat. Qiraat ahad tidak boleh dipakai untuk membaca Al-Quran dan tidak wajib meyakininya sebagai Al-Quran. Qiraat sadz adalah qiraat yang sanadnya tidak sahih.
Maksudnya qiraat yang cacat sanadnya dan tidak bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Hukum qiraat ini tidak boleh dibaca di dalam maupun di luar sholat. Selanjutnya latar belakang perbedaan qiraat. Latar belakang ada secara historis dan cara penyampaian atau kaifiyat al-ada. Secara historis, qiraat sebenarnya telah muncul sejak zaman Nabi, walaupun pada saat itu qiraat bukan merupakan sebuah disiplin ilmu. Contohnya ketika peristiwa perbedaan membaca Umar bin Khattab. Yang kedua, cara penyampaian atau kaifiyat al-ada. Menurut analisis Sayyid Ahmad Khalil, perbedaan qiraat bermula dari seorang guru yang membacakan qiraat kepada murid-muridnya. Perkenalkan, nama saya Evita Dian Fortuna, nomor absen 17 dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Kak Laila, yaitu bentuk-bentuk perbedaan qiraat. Pada kali ini saya akan menyampaikan 3 perbedaan qiraat. 1. Perbedaan dalam i'rab atau harokat tanpa perubahan makna. Contohnya, terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 37. Pada kata bahl artinya kikir dapat dibaca fathah dan domah pada huruf ba-nya. 2. Perbedaan pada i'rab dan harokat sehingga merubah makna. Contohnya, terdapat pada Quran Surat Saba ayat 19. Pada kata bait bisa dibaca fi'il amr atau jauhkanlah dan madi yang berarti telah jauh. 3. Perbedaan pada perubahan huruf dan bentuk tulisannya. Contohnya, terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 259 pada kata nun sizu dibaca dengan huruf z, artinya kami menyusun kembali, dan dibaca dengan huruf ro, artinya kami hidupkan kembali. Materi selanjutnya, urgensi mempelajari ilmu qiraat. Bagi orang mukmin, ilmu qiraat penting sebagai panduan dan acuan membaca Al-Quran. Mempelajari ilmu qiraat mempunyai kepentingan dan peranannya yang saling berkaitan. 1. Ilmu syariah. Menurut pandangan Yusuf Al-Qaradawi, profesor pemikir Islam dan ulama kontemporari, ilmu qiraat dalam syariat penting dengan penggunaan nas-nas syara' di Al-Quran, penting hukum bersifat umum, yang merupakan faktor keluasan dan kehebatan dalam syariat Islam. 2. Ilmu fikih. Qiraat menjadi dasar penting dalam bidang ilmu fikih, karena untuk mengetahui atau menentukan sesuatu hukum, untuk menistibat sesuatu hukum. Selanjutnya, ilmu qiraat sebagai keperluan asasi bagi pelaksanaan syariat Islam. Terima kasih.